Jadi jangan kalian membuat bandingan-bandingan Tuhan selain Allah kan. Nah itu karena mustahil. Nah ini kan menyeluruh terhadap yang mustahil juga kalamnya Allah. Jadi sampai nanti paham ini, oh kalamnya Allah seperti ini. Ya Quran seperti itu. Dan menjelaskan yang wajib tadi, wajib akli menjelaskan zatnya Allah. Terus sifatnya Allah, terus nama-namanya Allah di Quran. Maksudnya di Quran seperti itu. Ini yang dijelaskan Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillah wa birrahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyin khairi man qad wahada wal alihi wa bihi wa man tabi sabila dinil haqqi waira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawil fatona bisyidqi wa tablighi wal aman wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustaqilu diddu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmi wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fa haqiq wa talimhum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahimu kullun mutaba lutun wa ismailu ishakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibun Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria ya Isa wa Toha Khatimun Taghayya alaihimus salatu wassalam wa alihim matamatil ayyamu wal malakul ladhi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tasilu asrib binhumul jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Mungkar nakiru wa raqibun wa tada'atidun malikun wa ridwanu tada arba'atun min kutubin tafsiluha taratu Musa bil huda tangsiluha
Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul fil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaku taslimu wal qabulu Nabi yaumin akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab khotimatun fi dzikrim bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi wa biyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila Aku Abdullahi Abdul Muthalib wa Hashimun Abdu Manafin Yantasib wa ummuhu Aminatu Zuriya Ad'anu Halimatu Sa'diyah Mauliduhu bi Makkatal Abina Wafatuhu bi Thaibatal Madinah Atamma qoblal wahyi arba'ina Wa umruhu qad jawaza sitina Wa sab'atun aulatuhu faminhumu salasatun Minadzukuri tufamu qasim wa abdullahi wa huwa thayyibun wa tahirun bidaini dalulakobu Atau Ibrahimu min Suriya wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim lil Khadijah Hum sittatun fakhud bihim walija wa arba'un minal inasi tutkaru ridwanu rabbi lil jamiyuka Fatimatu Zahra'u Ba'luha Ali wabnahu masibtoni fadluhum jali wa Zainabun wa bataha Ruqayyah wa ummu kulsumin zakat rodiyah antis ini swatin wafatul mustafa kuyirna faktara nabiyil muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saud Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah wa Zainabun kada juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun datu tidah wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatan laylan lil qudasi yudara wa bada Isra'il kurujun sama hatta ra'an nabiyyu Roban kalama min ghairi kaifin wa khisarin wa tarat alaihi khamsan ba'da khamsina farhat wal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bitasrikin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu wa hadihi aqidatun mutasarrah walil awami salatun muyasarah nadifu tilka Amadul marzuki mayatamil sotikil masduki Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidin wa kulli man bi khairi hadiyin yaqtadi
wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad istawal Saisun bi ati jumali tarikhu wali hayyun wali jumali Samai tuha akidatal awami min wajibin fitini bitamami Samai tuha akidatal awami min wajibin fitini bitamami Sammaituha aqidatul awami min wajibin fitini fitamami Sammaituha aqidatul awami min wajibin fitini fitamami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para sesepuh, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Kitab Nurul Dolam ala Syarhi Aqidatil Awam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih senantiasa dicurahkan barokah panjang umur, kesehatan, nikmat dan rahmat taufiknya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemampuan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir berkumpul kembali bersama-sama kita menimba ilmu akidah yang lurus Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kitab Aqidatul Awam juga mempunyai 7 matolib, 7 konsekuensi kalau dijelaskan. Jadi kita meyakini bahwa kita berkeyakinan dan bersaksi bahwa sesungguhnya ilmu nyawa itu ada. Sifat ilmu nyawa itu ada, qadim. Terus bakin. Qadim terdahulu sekarang. Jadi terus bakin, abadi. Wa mukhalifun li ilmina, dan berbeda dengan pengetahuan dan ilmu kita. Jadi contoh, kalau kita nggak paham itu, sampean kenapa kita dikasih tidur? Coba ini. Kalau kita sadar, ya terus tidur. Profesor itu atau orang yang pointer lah kayaknya, tidur dalam keadaan tidur. Saya tanya. Atau baru bangun beberapa detik terus dia sampean tanya, kan masih ngeblank. Tapi makanya di situ itu Imam Ghazali menjelaskan tentang di Jawahirul Quran itu apa kemuliaan ayatul kursi, ayat di surat Al-Baqarah 265, ayatul kursi. Jadi la ta'khudhuhu sinatu walan, itu bayangkan. Jadi itu kan kayaknya menurut kita kan sepele, tapi jadi tidak memerlukan, tidak berhajat kok ngantuk dan tidur. Malaikat aja lala surba walanau kan itu, tidak makan minum dan tidak tidur, malaikat itu. Jadi kita semakin mengenal, ditarik Mbah Nawawi untuk semakin lebih intens ke pembahasan yang lebih ibaratnya ini detail di pembahasan ini. Nah, sifat ilmunya Allah itu nanti dikasih contoh-contoh oleh Syekh Nawawi Banten, Mbah Yai Nawawi setelah menjelaskan ini. Jadi makanya kita kalau ngaji gini itu ya kayak gini aja, nggak usah kita iri yang akademisi gini, profesor ini yang jurusan usuluddin ini gini, nggak usah. Ini cara-caranya kiai itu, guru-guru kita itu jelaskan ya seperti ini. Jadi kan dari dulu kan seperti ini.
Bahkan Al-Azhar itu tahun sekitar Mas itu dipengaruhi kayak ada ijazah, terus ada kenapa di Al-Azhar itu dulu itu terus ada dimunculkan ijazah itu pengaruh Eropa, pengaruh Eropa. Makanya pondok sekarang kan nggak perlu ijazah, bahwa legitimasi atau nggak perlu legalisir ijazah lah. Oh, ini legal, ini ya lulusan pondok ya gitu. Tanya siapa semua nih yang gus-gus di sini kan itu. Jadi intinya disampaikan oleh gurunya ya mutasil lah. Mutasil disampaikan seperti ini. Kalau ibaratnya kalau secara pribadi saya itu sampai panjenengan semua diminta baca gini tuh kalau istilah di pondok saya itu memang itu BMKG gitu. BMKG. Jadi bagian mojo kitab geradakan. Jadi wis pokoknya diwaca kan itu. Pakai dibaca karena barokah di sini rahasianya Allah kita ditarik untuk karena yang ngarang ini wali. Bukan sekedar ulama, orang alim saja. Jadi ilmunya Allah itu satu, ta'aluknya apa matolibnya yang satu maujud ada. Yang perlu kita yakini nih, maksudnya narik konsekuensi terhadap kita untuk meyakini itu seperti ini itu matolibnya sifat maksud. Matolib itu konsekuensi dari sifat itu menarik menuntut kita lagi untuk meyakini caranya seperti ini. Nah, sampai dituntun seperti ini. Jadi nasyadu anatakidu anna ilma wa ta'ala mawjudun qadimun bakir wa mukhalifun li ilmina al hadis. Jadi berbeda dengan kita. Jadi kita itu kadang ingat kadang enggak, apalagi sama utang kan itu. Tapi Allah itu wa ma wa bi ghafilin amma ta'malu. Allah itu enggak pernah terhapus. Semua yang bergerak dari zaman asal sampai sekarang ilmunya Allah seperti itu bangkit qadim dan itu. Terus bismillahirrahmanirrahim wa ghaniyun 'anil mukhassasi dan tidak memerlukan apapun yang nuntut harus mengetahui ini atau ini, jadi wa ghaniyun. Jadi terbebas dari tuntutan yang menentukan sesuatu ilmu tadi. Wa wahidun satu. Ilmunya Allah itu satu, sifatnya mas. Sifat tadi satu. Muta'alluqi dan secara universal. Sambungannya secara universal. Terus bijami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dengan seluruh sifat-sifat atau kemungkinan yang wajib secara akli, yang jaiz secara akli ataupun yang mustahil. Nanti contoh-contohnya dikasih oleh Syekh Nawawi. Itu 7. Jadi sapu sifatil ma'ani ini yang punya ta'aluk 6 itu cuman sifat hayat, maha hidupnya. Nah ini nanti dijelaskan Mbak Nawi kenapa ini kok punya 6 yang lain 7 matolib. Jadi nanti biar panjenengan itu makanya penjelasan Al-Quran ketika ulama itu menjelaskan ilmu kalam ini. Jadi yang dilahirkan ilmu kalam adalah ilmu tauhid yang lurus yang diajarkan Kanjeng Nabi sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama para masyayikh kita. Masyayikh kita yang sesungguhnya loh, kiai-kiai bukan al-mutakayyi'in jadi ini Gus Kausar iso ae mutakayyi'in barang lagi. Mutakayyi'in niku manhum al-mutakayyi'un jadi ini Al-Gus Kausar. Siapa itu kan? Orang-orang yang mutakayyi itu ya humul ladina ya sing muni kiai-kiaian kan gitu. Ya sekarang ya banyak. Jadi yang merasa sudah levelnya itu kiai. Sohibul ibarat. Sohibul ibarat sing nampung semua takbir ilmu di dalam kitabnya ulama itu merasa seperti itu. Padahal si kawan maca kitab itu tidak bisa. Apalagi ngamalkan, apalagi sampai muncul buah dan rahasia ilmu. Nah, jadi makanya seneng kita itu jadi santri itu seneng. Karena kita punya guru-guru itu sing jos top. Nah, cuma mau kiai ya kiai tenan. Jadi Mbak Sahal itu secara kan ditanya santri jadi Gus Kamsa. Nanti man
man kiai kan gitu. Terus dijawab secara bahasa Arab. Jadi al kiai huwa al alimu al ama, terus sampai banyak definisi. Terus bisa manil awal kan di zaman dahulu itu. Nah, walan sekarang itu manil kiai, siapa kiai itu? Itu man laisa lahu syai'. Jadi tidak punya apa-apa ya sekarang itu. Wis cuman ya wis tidak punya apa itu yang diandalkan, tidak ada, cuman ya pokoknya tampil. Nah itu kan repot itu. Enggak. Jadi ciri-cirinya orang apa itu ahli ilmu itu tidak ada. Jadi itu sedikit kita tentang apa, kita bersyukur kita dituntun secara detail, secara tafsir mengenai akidah yang lurus Ahlus Sunnah Jamaah, yang akidah Asy'ariyah di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi kita itu di kitab Qawaidul Qawaid, sampean kalau pernah baca, mudah-mudahan nanti ada kesempatan nanti saya bacakan. Imam Ghazali ini kan ngoten. Jadi di Arba'in fi Usuluddin ini ya juz setunggal. Jadi kenapa kok ulama Ahlus Sunnah Jamaah ini lebih menekankan ke sifatul ma'ani untuk mengkanter di zaman, karena munculnya itu Mu'tazilah artinya mengatakan punya pendapat dan berstatement bahwa Allah tidak punya sifat. Nah, apalagi sifat ini yang nanti itu banyak berkaitan dengan sifat dan af'alnya Allah di dalam Asmaul Husna. Makanya terus terus didetilkan oleh ulama Ahlus Sunnah Jamaah. Kan alhamdulillah. Nah, terus bismillahirrahmanirrahim, kita pembahasan selanjutnya itu wal kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu tawi sifat kalam. Iku lau tetep kedune sifat kalam. Sab'atu matolibah. Utawi ono pitu piro-piro matolib utawa penyupri. Nashadu nekseni sapa kita ana takitu. Lan nikotaki sapa kita anna kalam Allah ing sak temene sifat kalami Allah. Iku maujud ono wa qadimun lan qadim wa bakin lan langgeng wa mukhalifun li kalamina. Lan wa mukhalifun lan kang nulayani li kalamina maring kalam kita, gunuman kita, al hadisi kang anyar tekani, wa ghaniyun lan kang sumuge anil mukhassisi saking perkara kang nertemokake, wa wahidun kang siji, wa amut ta'alluqi lan sumamrah ta'alluqi bi jami'il wajibati kalawan sakabehane wajib wal jaizati lan sakabehane jaiz wal mustahilati lan sakabehane sifat mustahil. Fal wajibu zatullahi wa sifatuhu wa asma'uhu wal mustahilu kasyariki wal waladi wan naqais. Jadi ta'aluk keseluruhannya ini dijelaskan Mbah Nawawi bahwa sifat kalam tadi itu ada 7 juga matlabnya, yaitu 1 ada sifat itu, 2 qadim, 3 bakin abadi. Terus berbeda dengan ucapan atau perkataan kita, pembicaraan kita. Jadi makanya bisa kita secara ilmu orang Jawa Allah Gusti Allah dawuh, tapi enggak mewakili sifat kalamnya Allah yang sesungguhnya. Itu namanya majas kan. Jadi Allah berfirman kan gitu. Jadi dijelaskan bahwa kalam ini pembicaraan Allah itu berbeda dengan bicaranya makhluk. Ya seperti kita ini. Ini dijelaskan. Terus wa ghaniyun anil mukhassisi wa wahidun amut ta'alluqi. Jadi secara universal. Jadi menyeluruh ta'alluqnya, sambungan-sambungannya itu. Fal wajibu, adapun yang ta'alluq kepada sifat wajib iku zatullahi wa sifatu wa asma'uhu. Jadi zatnya Allah, sifatnya Allah dan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu
kalamnya Allah di situ. Wal mustahilu kasyariki wal walati wan naqais. Jadi ta'aluk yang mustahil Allah sudah firman tadi itu kalamnya itu terhadap yang sekutu-sekutunya, padanan-padannya, bandingan-bandingan. Quran kan ngoten. Jadi la tas'alu lillahi andada kan ngoten. Jadi jangan kalian membuat bandingan-bandingan Tuhan selain Allah kan ngoten. Nah itu karena mustahil. Nah ini kan menyeluruh terhadap yang mustahil juga kalamnya Allah. Jadi sampai nanti paham ini, oh kalamnya Allah seperti ini. Ya Quran seperti itu. Dan menjelaskan yang wajib tadi, wajib akli menjelaskan zatnya Allah. Terus sifatnya Allah. Terus nama-namanya Allah di Quran. Maksudnya di Quran seperti itu. Ini yang dijelaskan Kanjeng Nabi. Terus wal mustahilat. Mustahil tadi seperti sekutu, terus wal walad, punya anak, wan naqais. Dan punya sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat cacat, kan tidak mungkin. Nah ini sudah semuanya dijelaskan. Terus wal jaizat, wal jaizu kadzawatina wa sifatina wa asma'ina. Jadi ini contoh yang jaiz. Ta'aluk kepada sifat jaiz dari kalamnya Allah di dalam Quran, ya seperti bikin langit, bikin bumi, terus namanya kan gitu, terus sifatnya seperti ini. Nah seperti keberadaan esensi kita ini, zat kita lah, tubuh, ruhnya, terus namanya, terus juga sifat-sifatnya. Itu juga yang jaiz. Ini kalamnya Allah itu di Quran itu gitu aja. Jadi sudah dijelaskan yang ini secara gamblang oleh ulama. Jadi pembagiannya supaya paham ada hubungan. Karena ilmu tauhid ini nanti sudah sumbernya juga dari Quran. Quran jenengan ajenge mempeng golek dhewe mboten ketemu. Jadi diperas oleh ulama itu namanya ulumul Quran. Nah, cuman secara mendasar kita sudah bersyukur ini sudah, kita tinggal ibaratnya ngambil berkahnya dari para guru kita, kiai kita. Jadi contoh ta'aluk sifat kalamnya Allah terhadap yang wajib yaitu zatnya Allah, sifatnya Allah dan asmanya Allah. Wajib akli loh maksudnya. Ada ya di dalam Quran kan ngoten. Jadi cuman kan enggak secara redaksinya Quran kan enggak mengatakan Allah maujudun terus kayak ngoten enggak. Cuman di situ ada pernyataan Allah bahwa ada. Allah itu ada. Itu namanya ilmu kalam. Dari sini akal itu tidak bisa menolak bahwa sifat itu ada. Zatnya Allah ada, sifatnya Allah ada, dan nama-namanya Allah juga ada. Jadi falillahil asmaul husna. Nah, dinyatakan Allah itu kalamnya Allah. Dari yang sisi sifat wajib tadi itu. Yang mustahil, ta'aluk sifat kalam yang mustahil sudah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah itu ya wala taqulu salisu salasah kan nih Mas Yai. Jadi jangan mengatakan tidak ada Tuhan yang ke satu, kedua, atau yang salah satu dari yang ketiga ini kan enggak. Nah itu sudah karena mustahil gitu loh. Secara akal itu menolaknya. Itu namanya tasasul. Tasasul itu itu namanya kalau ilmu di Imam Asy'ari itu namanya saling berantai atau gerombolan. Maksudnya ada Tuhan yang memerlukan satu sama lain. Jadi ada pembagian authority. Jadi tidak ada secara prinsip ilmu teologi, apalagi teolog Islam itu ya sudah menunjukkan dari dulu sudah. Imam Asy'ari itu tidak ada konflik otoritas itu tidak ada. Harusnya Tuhan kan yang menjadi Tuhan nggak punya konflik
otoritas. Kalau secara wala taqulu salisu salasa ini sudah ayatnya Allah tentang yang mustahil. Takluknya ilmu yang mustahil sudah dijelaskan oleh Allah. Kita kan harus yakin, yo ini ditolak karena ini yang mustahil ini seandainya ada pun ya bukan Tuhan, karena ini ya kayak kita lah dengan ini partai ini terus ada tasalsul koalisi terus apa oposisi kan itu sing ngundang konflik kan. Ini otoritas sebagai makhluk manusia pada di beda. Ini ilmu politik, nah apalagi ilmu tauhid. Nah ini, jadi terus yang jaizat. Jaizat itu sifatnya Allah meninggalkan atau mengerjakan sesuatu itu dengan kudroh irodahnya. Nah, kalamnya Allah di dalam Al-Quran kan seperti dawatina katanya Mbah Syekh Nawawi. Jadi wasifatina wa asma'ina seperti esensi kita, keberadaan wujud dohir batin kita ada, terus nama kita ya dikasih. Ya memang secara nisbat keberadaan nama orang tua kita ya, atau kiai yang biasanya tokoh agama, tokoh kampung, tokoh penting di kampung kita, sesepuh ngasih nama. Tapi hakikatnya siapa yang ngasih nama? Nah itu. Terus sifat kita juga ya karena dipikir, karena Allah itu memberikan sifatnya laki-laki seperti ini, secara fisik seperti ini, secara psikologi, psikis seperti ini. Nah, tapi secara ruh nanti yang secara kehambaan pada Allah laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama. Lah, ini wujud-wujud yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah didawuhkan atau difirmankan di dalam kalamnya Allah, Al-Qur'an maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayadullu kalamullahi 'alal wajibi ka'anallahu la ilaha illa ana. Gitu. Ya wis, ngoten iki dawuh Gusti Allah teng Quran. Ini dawuh Gusti Allah teng Nabi Musa. Ya Musa la takhaf fakhla'na laikan. Ini anallahu, ketika Nabi Musa anallahu la ilaha illa ana. Ini kalamnya Allah di dalam Al-Qur'an yang sifat wajib. Anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Allah. Ana utawi ka'anallahu la ilaha illa ana, kaya dene lafat ayat anallahu la ilaha illa ana. Kaya dulu mongko nuduhake apa kalam wahi kalame Allah taala alal wajib ing atase kang wajib sifat kang wajib ka'anallahi ka'anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah ing dalam wujude kelawan hak iku maujud illa ana kejaba angin ingsun Allah. Wa alal mustahili lan nuduhake ing atase sifat kang mustahil. Kana Allahu salisu salasa. Jadi perkataan orang-orang Nasoro. Jadi wa yaquluna alladzina Nasoro, wa yaqulun Nasoro kana Allahu salisu salasa. Jadi mereka itu bukan berkata orang-orang Nasoro tadi, orang Nasrani itu, tapi berakidah bahwa Allah itu di antara salah satu Tuhan yang tiga ini. Trinity. Jadi ini coro bahasa kitab niku Imam Ar-Razi, Imam Ghazali taslisi Trinity, trilogi, Trinitas. Ini dibatalkan dengan apa? Keilmuannya ulama-ulama teolog kita. Wis ben koyo tenanan lah muni teolog, padahal orang-orang ahli tauhid, ulama-ulama yang sekaliber ahli kalam, ilmu bidang yang menjelaskan tentang nanti lahirnya ilmu tauhid yang berstandar ajaran Quran dan hadis Kanjeng Nabi dan orang-orang salaf yang muktabar dan muktamad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa alal jaisi kawallahu
khalaqakum wa ma ta'malun. Ini terhadap sifat yang jaiznya Allah, kalamnya Allah itu di dalam Quran. Contohnya katanya Mbah Nawawi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu utawi Gusti Allah iku khalaqakum, wis ndadekake sapa Allah ing sira kabeh. Wa malan wis ndadekake sapa Allah ing perkara ta'maluna kang wis padha nglakoni sapa sira kabeh. Jadi ini termasuk madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang menjadi bentuk ucapan, pendengaran, jadi sifat-sifat yang diberikan Allah kepada makhluknya itu adalah ciptaan Allah. Jadi yang dikatakan oleh manusia berarti itu ucapannya adalah makhluknya Allah. Jadi pendetilannya, umpama kita ada orang membaca Quran dengan suaranya, yaitu ayatnya Quran tapi bukan yang kalamullah yang definisi ini. Jadi itu umpama orang membaca kalam ilahi. Sebenarnya bukan itu, karena apa? Kalamnya Allah nanti dijelaskan Mbah Nawawi itu bila sautin wala laktin. Jadi tidak ada suaranya, tidak ada tulisan kan gitu. Nah itu ya namanya itu masih makhluk. Bukan itu yang katanya orang Mu'tazilah di zaman dahulu itu, yang Imam Syafi'i sampai ngungsi ke Mesir. Terus Imam Hambali sampai di penjara terus disiksa. Masalah kalamullah Al-Quran itu adalah makhluk, itu definisinya bukan masalah yang diucapkan, dibaca oleh manusia, orang-orang itu bukan. Lah Mbak Nawawi yang ikut Imam Syafi'i kalau penjelasannya nanti sini. Mushaf, makanya Imam Syafi'i kan ketika pemerintah itu datang sebelum ke Mesir kan, ini saya baca ya ini ceritanya Gus Bah kan gitu, ya sama kitabnya podo. Ceritanya bawa mushaf gitu loh. Selamat Imam Syafi'i. Jadi kan mushaf kan makhluk. Lha iki Quran iki, maknanya kan gitu Imam Syafi'i, saking pinter Imam Syafi'i. Jadi begitu orang-orang yang dari pihak berwenang lah sama lagi, aparat pemerintah, karena zaman itu pada tahun ibaratnya masih tahun 100 sampai 200 Hijriah ini sudah masuk ajaran filsuf dari Yunani dan Romawi. Dan pokoknya filsafat barat lah. Nah terus pemerintahnya tercekoi itu. Jadi terus ada paham orang-orang Mu'tazilin bahwa Quran itu adalah makhluk. Siapa ulama yang menentangnya penjara. Makanya gitu. Imam Syafi'i pintar bahwa mushaf, ngerti ada rencana mendatangi Imam Syafi'i, dipanggil bawa mushaf dia. Selamat. Imam Ahmad bin Hambal tidak megang mushaf kayak gurunya. Beliau ya tetap berpendirian kepada bahwa Quran itu bukan makhluk, qadim. Jadi kalamullah qadim. Artinya terdahulu, bukan hal yang baru. Dan namanya makhluk kan hal baru. Ya disiksa di penjara itu. Terus sampai ceritanya ketemu maling itu, katanya Gus Bah, yaitu masa saya yang maling ngelakoni barang salah, ayo orang aku kok sampean megang akidah yang benar dari Kanjeng Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk ngakui kok takut, namanya cemen kan gitu jadi korban. Nah, terus dari dampak itu beliau sempat ditarik kuda, ya ditarik tok berapa penjuru, terus beliau sakit, tidak sampai sebulan beliau wafat. Itu perjuangan ulama itu seperti itu yang memang bukan resiko, itu konsekuensi.
sudah sadar tanggung jawab sebagai umat Kanjeng Nabi yang dititipi ilmunya Allah seperti itu harus ada pembuktian secara burhani dohir batin itu. Itu ulama itu seperti itu. Lah zaman sekarang kan jarang yang seperti itu punya tanggung jawab moral apa ya tetap ya gembar-gembor kok rame viral gini toh. Kalau itu yang apa ada kemunduran dan penurunan definisi tadi katanya Gus Kausar itu al-mutakayyiun itu wis muncul nggak karu-karuan wong-wong sing rumangsa dan bersetel koyo kiai tenan sak niki bahaya sekali. Nah, sementara dicampur adukan niki terus waqulu bismillahirrahmanirrahim waqulu istamarra. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah termasuk kita sekalian ini dawuhnya Allah Subhanahu wa taala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi pergerakan. Makanya la muharrika illallah. Tidak ada yang maha menggerakkan menjadi sumber geraknya seluruh makhluk itu adalah illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ya ini orang tauhid itu seperti itu. Makanya kalau sampai memahami ini saja, sampai mau sembahyang itu kan ada kita ilmu di situ. Berarti yang gerakkan panjenengan ya, kan gitu. Bareng makanya terus lek wong-wong membahas secara ilmu hakikat itu secara apa itu detail dan secara keras itu mengundang fenomena bagi orang awam. Kalau masih ya ada ceritanya kan, ini cerita santri Banjar. Jadi namanya utuh itu sama apa adil itu tuh adalah perguruan tuan guru nang harat ilmu hakikat mengajari. Lah katanya adul ini ngomongnya yang ngawur kan itu. Tuh mun hendak belajar hakikat nah hikam lah ini pingkuti nah apa dalku ini pokoknya amunnya sidin itu masih sembahyang nah tinggalkan aja kalau usah pelajaran di situ. Nah dikira si adul ini wong ahli hakikat orang-orang arifin orang muhakkikun itu orang yang enggak sembahyang ditinggalkan sembahyang bukan kan itu. Lah si adul tersinggung. Kamu ini sasat tuh ternyata stop dulu. Dengar dulu. Artinya lah orang itu ya tetap sembahyang maksudnya. Tapi amunnya sidin masih sembahyang, maulah ikam belajar itu. Pasti mengganggu orang sembahyang. Malah tuan gurunya masih sembahyang itu. Itu apa ya candaannya orang santri Banjar. Nah itu kan apa versi lah, style dari para alim ulama itu dan caranya Allah itu menunjukkan kepada mata dohirnya orang awam. Nah, sebenarnya kalau kita semuanya ini tahu ya, terus ya mungkin ya batal lah kenabian kan gitu. Kalau kekasihnya Allah itu semuanya itu dohir, kelihatan maksudnya. Wong ilmu saja dawuhnya Kanjeng Nabi inna minal ilmi sebagian dari ilmu itu kahayatil maknun seperti apa berlian atau mutiara yang tersimpan di tangan. Rahasia sekali. Kalau orang awam melihatnya kan ini cangkang kan itu. Cuma yang kelihatan pembungkusnya saja. La ya'lamu illal ulama billah. Atau di hadis yang lain itu la ya'lamuhu illal alimuna billah. Tidak mungkin ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang ilmu mengenal Allah betul-betul dia. Bukan teori itu. Jadi mengenal Allah dohir batin. Jadi dituntun oleh Allah. Dan ya ini caranya ulama seperti itu kita memahami itu. Makanya bukan hanya jenengan-jenengan yang punya ibaratnya itu mata kuliah ini, Pak Wiono, Pak Ketua, kan, Pak Amir ini, Pak Sariman. RPS-nya, RPS ini kan pelajaran mata kuliah ini RPS-nya seperti ini sasaran
Lah kiai itu ning kitab-kitabnya sudah dari berapa abad dulu itu sudah. Ya coba sampean konsep kerangka-karangannya, mau disertasinya itu apa? Sampean jelimet kayak gini nih. Kadang saya mikir itu malam itu, nah iya, Mbah Nawawi iki, Imam Ghazali iki wis mati, wis mboten. Kok aku sing urip iki mikir ae yo digawe mumet mikir. Lah kita sebagai santri ya seneng yang itu. Itu namanya seneng barokahnya ulama. Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi al ulama surujudun ya wa masobihul akhirah. Jadi bintang-bintang dan lampunya dunia ini ulama itu. Bukan artisnya Pak Haji. Ampun salah mentafsirkan dan mentakwili kata-kata dawuhnya Kanjeng Nabi. Terus wa masobihul akhirah. Itu lampu-lampu nanti di surganya Allah di akhirat itu. Di pos-pos yang manapun sampai di surga itu. Sampai baca kitab tafsir itu, tafsir Yasin. Sampai umpama kita ini mau bukan ganti istri atau apa, ganti wajah ini, nambah terus gantengnya kalau laki-laki lah. Yang ibu-ibu perempuan nambah terus cantiknya kalau di surga. Di neraka ya sebaliknya. Nah, mau ganti yang cantik seperti apa versinya? Nanyanya sama kiai di surga. Ada hadisnya itu. Tafsir surat Yasin, tafsir Hamami ini wonten. Itu. Tadi SK ini dari dunia ila yaumil kiamah sampai surga. SK ini kiai. Hati-hati NU NU kan ngajari ngoten. Dunyan wa ukhron. Alhamdulillah. Dan mugi-mugi manfaat lan kalian barokah dumateng panjenengan kula panjenengan sedaya dumawah keluarga putra wayah kula panjenengan sedaya duriyah keturunan kula panjenengan sedaya diparingi barokah manfaat ilmune para alim ulama ganti keselamatan dunia dumugi akhirat amin amin ya rabbal alamin. Terus tambahan sedikit kula karena ada apa ini kaitannya akidah tauhid itu dengan teologi ya, tadi teologi itu ilmu ketuhanan. Terus apa yang versi Ahlus Sunnati wal Jamaah di kalangan Nahdiyin, para masyayikh Nahdlatul Ulama sudah dari dulu menekankan akidatul awam, kifayatul awam, terus qawaidul aqaid, Imam Ghazali, macam-macam semua, termasuk sarah-sarahnya Nurul Dolam. Terus kalau Sayyid Muhammad itu, kalau di Rembang itu Mbah Mun itu Al-Anwar itu Jala'ul Afham karena Sayyid Muhammad Al-Maliki. Nah, semua teologi Islam yang masuk ke Indonesia ini hati-hati, ada namanya yang akan menghancurkan seluruh pemahaman akidah beragama. Ini masuk namanya mata kuliah teosofi. Dan ternyata saya teliti itu ya dosen-dosennya mumet. Kok bisa masuk teosofi ini? Jadi teo itu kan apa? Tuhan maknanya kalau bahasa Yunani. Terus sofi kan kebijaksanaan. Sofia. Jadi ya mungkin niru basa Arab. Nah, sofi itu bening kan maknanya. Bahasa Yunani maknanya kebijaksanaan. Jadi nanti ini jam tahun 800. Jadi 1867 apa 68 itu dari ada seorang berbangsa Rusia, ini sebenarnya paranormal. Jadi punya skill khusus di bidang apa? Tajribah nih Mas. Jadi ternyata ini adalah orang-orang yang nanti termasuk propaganda-propaganda yang masuk itu secara politik, secara ekonomi dimasukkan dari sini. Sampai pemurtatan semua agama. Ya kayaknya betul, umpama masuk teosofi Islam gitu. Nanti sebenarnya ini melumpuhkan akidahnya orang Islam. Jadi tujuan intinya yaitu menganggap bahwa semua agama itu sama.
Ya kan rusak kan itu. Jadi yang di Kristen, di Katolik ini masuk semua nanti. Pelajaran-pelajaran teosofi. Kan beda dengan tasawuf. Jadi sampai teosofi itu masuk di bidang tasawuf. Dan ternyata pendirinya tadi itu ya bisa miber orangnya itu namanya Helena Blavatsky itu orang Rusia, perempuan. Ya punya kekuatan supranatural. Ya kegaiban. Yo lek wong Jawa ngarani paling penyihir gitu kan. Tapi di situ itu punya konsep di situ tuh ada logo-logonya semua ada kayak logo Om. Om itu di agama Hindu itu kan kekuatan Tuhan kan. Kekuatan Brahma. Om ada terus dimensi keseimbangan secara universal dunia ini ada, tapi sing ngeri itu logonya itu ada ular gitu, ular gigit ekornya sendiri. Jadi teosofi namanya bidang studinya. Nah, sampean kalau ngaji Aqidatul Awam ini di Mesir, di Maroko, ini satu mata kuliah tersendiri. Kalau nanti meningkat ke ilmu kalamnya ada yang S2 Usuluddin. Nah, alhamdulillah kita ini enggak usah ngomong kita ini bidang studi baru kayak kiai kan itu. Dijelaskan tafsir matolibnya sifat ma'ani yang 7 opo dan Pak Umar cerita nopo. Nah itu. Nah, mugi-mugi barokah tapi semuanya ini kita itu karena al ilmu niku ya biwasilatil malaikah. Kadang kita itu di situ Mas Grandong. Jadi kita merasa bahwa kenapa kok kita ini masih dihijab dengan ilmu, tapi kok tertarik kepin ikut. Nah itu rasanya nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang punya. Karena makanya Imam Ghazali niku ketika hati itu masih punya adab dan akhlak yang kurang baik, lawang dawuh Kanjeng Nabi jadi baitun fi jadi layat khulul malaikatu fi baitin fiha kalbun wasuro kan ngoten. Iki Imam Ghazali versi Imam Ghazali yang jadi nukil dawuh Kanjeng Nabi itu. Jadi wal qalbu iku baitun, ati niki bait, rumah. Seperti rumah. Ndak masuk ilmunya Allah yang dengan wasitoh malaikat, perantara malaikat tadi. Malaikat ndak mau masuk kalau ada anjingnya. Dan wasuroh gambar-gambar duit. Gambar opo ae. Donya dilebokno nang ati. Nggih nyuwun sewu ningilingno kula sendiri, kula ki ambak. Ini versinya Imam Ghazali mengingatkan kita. Apa kesel macul, apa kesel deres, apa gara-gara kesel ngajar, apa gara-gara kesel ngurusi info gak cair-cair, umpama kan gitu. Nggih Pak Ketua. Kok gak paham-paham? Duduk krono kesel ya duduk. Atine ku kebek barang sing dawuh Kanjeng Nabi secara lafaz niku kalbun. Jadi Imam Ghazali. Tadi Imam Ghazali mengambil takbir ini karena ya sebenarnya kan ilmu itu dibawa malaikat disampaikan kepada kita, dimasukkan kepada hatinya orang mukmin kan itu. Ilmu sing barokah manfaat ngoten Mas Grando. Jadi yo mau nggak mau yo kudu fair kita, yo jujur aja bahwa masih banyak kalbunnya dibawa di dalam kita ini. Engko gak cocok karo bojone nongos. Kan padha karo ya itu tadi. Enggak ada anjing itu memeong kan enggak ada. Pasti menggonggong. Luwe menggonggong, warak menggonggong. Wis apa meneh pas kepingin kawin. Nah itu di dalam hati kita, nyun sewu niki. Mau masuk ilmu gimana? Yang bermanfaat gimana? Katanya Imam Ghazali. Makanya kalau wajibah di dalam adabul muta'alim, adabul mu'allim wal muta'alim di Ihya itu sampean baca. Nomor 1 itu takdimu toharotul nafsi. Nggih Gus Umam nggih.
mengutamakan, mengupayakan sing bersih ku atine dhisik. Nek ora. Ya memang ya itu berat. Ya tapi ya seperti itu. Jadi kita niatnya yang ikhlas kan mulane kula ngaji itu mesti monggo sing ikhlas. Kaya kiai-kiai kabeh ngoten. Berarti yang kita utamakan itu thaharatun nafsi. Jadi bersihnya hati dari apa? An radzailil akhlak. Jadi dari akhlak-akhlak yang paling rendah. Ya hewan maksudnya. Wis mikiri panganan atau mikiri opo lah. Mikiri sesuatu yang syahwatnya itu syahwat hewania. Jadi kan asor banget, hina banget. Terus wa akhlakil madmumat. Terus akhlak-akhlak yang tercela oleh syariatnya Allah. Nah, kok harus dibersihkan yo. Mau kan kula pun nyinggung Pak Haji walu yo bahwa al ilmu ibadatul qalbi wa sholatus sirri. Jadi ibadahnya hati kita ngaji nih. Jadi ilmu kan sifatnya Allah. Jadi manusia ini tidak punya ilmu. Coba mama sampean tilem no. Ditangleti kan tidak punya ilmu sudah. Jadi kan ada orang gegarota terus blank kan. Terus kadang ya ada nggak gegarota langsung blank ya ada. Gitu. Karena semua itu ilmunya Allah. Makanya anak kiai yang dipuji pinter atau dipuji baik, nah terus ada katanya Imam Ghazali ada senang di hatinya, berarti dia merasa memiliki ilmu tadi lah. Itu berarti orang yang tertipu dengan pujian orang-orang di sekelilingnya. Ini Tambihul Muhtarin. Jadi termasuk orang-orang ketika Imam Abdul As-Samarqandi ini dipuji kalangan sahabat beliau sesama ulama, beliau dawuh demi Allah ini Tambihul Muhtarin, demi Allah aku kalau sampean sing ngelem-ngelem kula iku asline sebenarnya keadaannya seperti seorang gadis yang sudah tidak gadis lagi. Terus yang keluarganya sudah seneng di malam pengantin. Dan si gadis tadi itu karena tidak gadis dan tidak perawan lagi, lihat keluarganya senang muji dia betapa gembiranya di malam pengantin, tapi bagi si gadis yang tidak perawan lagi, dia tahu rahasia dirinya. Takut terbongkar. Itu akhlaknya kita dipuji orang di medsos kah di mana kah. Seperti itu yang diajarkan ulama itu. Banyakan kandungan aib yang ada di dalam diri kita. Dan semoga Allah menutup aib-aib yang kita nggak tahan kalau itu dibongkar di hadapan orang-orang sekeliling kita. Itu nggak sadar kita. Kalau dipuji itu sewenang, lah itu orang nggak ikhlas. Ya, makanya itu Imam Ghazali itu wal ikhlasu la antakuna kullu amalika lillahi ta'ala. Jadi ikhlas itu semua amalmu itu karena Allah. Semuanya itu aksol makosidnya tujuannya ya kembali kepada Allah semua. Pujian enggak apakah semua di situ. Supaya enggak nanti dampaknya celakaan kita. Nah, ciri-cirinya apa? Antakuna jika kamu itu layar tahu buka bi mahamidinas. Itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi atimu ini ngomongin santri nih Bang Ghazali. Atimu ora mlebu rasa seger ning jero ati ketika dipuji menungso. Iki ciri-cirine. Wala itu bali bi muzimmatihi. Ora peduli karo hinaan celaan orang lain. Ini ciri-cirinya orang ikhlas. Tapi yo perlu walatu bali mau ya harus kita kembalikan ke muhasabah juga. Kadang ono wong ngeyelan. Ini ilmu toriko ngeyelian itu kadang angel. Dijak ngaji angel tapi rumangsa walatu bali bimudimati. Di roasting kancane niku gak gelem ayo ngaji lho. Wis rumangsa wis api. Itu yang repot. Itu
salah itu. Tidak peduli dengan ajakan atau koreksinya orang lain itu, bukan itu yang itu. Tapi artinya mengamalkan kebaikan yang diajarkan ulama itu, karena Allah itu kalau sudah melakukan itu ikhlas tadi, itu ciri-cirinya. Jadi kalau dawuhnya ulama-ulama sepuh itu, kalau semua yang kita lakukan kebaikan itu karena umpama saiki usum ini kita harus ngikuti gini, itu namanya kita nyembah lambene menungso, katanya kiai-kiai sepuh. Iku jenenge nuruti hawa nafsu. Iku padha karo sujud ning omongane wong. Nah, kita dituntun sudah dengan akhlak tauhid yang sudah paripurna dari ilmu tauhid ini, dan mugi-mugi Allah senantiasa memberikan barokah panjang umur pada kita untuk selalu istiqomah ngaji. Terkait tadi untuk kita tambahan membahas tentang teosofi, nanti sampai telusuri sendiri apa itu teosofi, dan itu sudah masuk, asli masuk sudah itu mata kuliah itu. Jadi saya itu ya kalau dibandingkan itu memang pemurtadan, karena Indonesia ini sudah kaya secara budaya, secara sumber daya alamnya, dan ini menjadi target sentralnya dunia sudah sekarang. Makanya segala cara harus, makanya kata Cak Nun, Indonesia ini kan sudah ibaratnya gadis itu wayu gitu, terus ya wis menarik bodine, terus kuwabeh wong sing mata keranjang iku wis ndeloke ning kono. Kaya polos wisan Indonesia. Lah itu. Apalagi yang ngerti ilmu politik, praktisi politik dikit-dikit, banyak seperti itu. Misalnya. Tapi hati-hati di dalamnya ulama wal aulia ini. Sakti-sakti. Nggak pernah mikir orang-orang itu. Makanya Arab, yo digarap. Jawa digawa katanya ulama itu. Terus yo barat yo diruat kan. Nah, saya mikiri Cina. Diapakno Cina. Apa diserbat, dorong diserbat iki kaya degan dipecah keroi terus ditambahi gula susu diserbat. Jadi perlu diolah. Arab digarap katanya Mbah Mun, Jawa digawa. Terus Cak Nun nambahi barat diruat. Ya gak didongani dhisik yo. Gak iso ditampa ning wong Indonesia. Nah saniki Cina sing mlebu diapakno niki. Nah niku. Jadi teosofi ini termasuk secara pemahaman yang nanti melumpuhkan wong NU nentang NU ini. Secara umum NU Muhammadiyah semua unsur di dalam orang beragama tadi itu pokoknya bukan setengah-setengah lagi dengan atribut dan agama yang dilaksanakan, tapi punya bahaya yang besar, yaitu memandang semua agama itu sama. Itu sama, ya keluar dari agama. Makanya kalau ada orang seperti itu, kiai kita, termasuk ulama-ulama yang ahli tauhid, biasanya orang-orang ahli thariqah, ngomong oleh semua agama sama, ya ayo nang syahadat. Karena kita beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Lek sampean wis gak duwe keyakinan agama sampean, ya melok Islam kan itu. Nah itu. Jadi kalau banyak seperti itu, bahkan caranya seperti itu, caranya kepingin menguasai sumber daya alamnya, bahkan semua geopolitik itu arahnya ke situ, kepingin melumpuhkan ini, karena pengganggunya itu doktrin agama. Oke, mungkin itu sedikit dari tambahan perlu kita sampaikan sebagai perhatian dan terhadap perkembangan yang di pelajaran-pelajaran di anak kita, termasuk generasi muda zaman sekarang ini sudah masuk. Jadi untuk kita juga menjadi perhatian dan kewaspadaan kita supaya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan kiai-kiai kita itu tetap menjadi acuan kita, pegangan kita semuanya.
Jadi ya seharusnya memang seperti itu. Bahkan bukan hanya ketua MWCNU, jadi PCNO, PWNO semua megang juga apa akidatul awam ini. Semuanya ada kesempatan kita menguraikan sama-sama membahas kembali. Nah, alhamdulillah mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah khilaf dalam pembahasan penyampaian, kulo nyuwun agungi paksami, minta maaf, minta ridho halalnya kepada panjenengan semua, dan semoga bermanfaat barokah dan semoga Allah senantiasa memberikan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, akhirul kalam. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian pada malam hari ini telah purna dan ada sedikit